Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Baik, mahasiswa sekalian yang Pak Ari cintai. Kita lanjutkan untuk mata kuliah metode penelitian kuantitatif, di mana pada pertemuan kedua ini fokus materi adalah tentang metode penelitian ilmiah sosial dengan pendekatan kuantitatif. Pada slide kedua ini, Pak Ari akan menjelaskan tentang metode penelitian ilmiah, di mana kalau dalam semester saat ini, itu kalian akan mendapatkan dua materi metode penelitian ilmiah. Yang pertama adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, kenapa di sini menjelaskan tentang metode penelitian ilmiah? Kok tidak langsung masuk pada metode penelitian kuantitatif? Nah, dari slide kedua ini, tujuan dari penelitian ilmiah itu kalian akan mendapatkan aplikasi implementasi di mana secara formal dan sistematis metode ilmiah ini mampu menghantarkan Anda untuk mempelajari dan menjawab segala macam persoalan, terutama masalah sosial, di mana tujuan dari penelitian ilmiah itu sendiri mampu menjelaskan, menyusun sebuah prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi dalam suatu batasan yang ditentukan. Artinya, jika kalian menjumpai masalah dan fenomena sosial yang ada, dan kalian ingin menyelesaikan permasalahan itu, harus menggunakan pendekatan metode penelitian, di mana penelitian itu pendekatannya adalah pendekatan ilmiah. Yang dimaksud dengan penjelasan artinya di sini kalian mampu nanti menjelaskan masalah yang dihadapi, terus kemudian menyusun prediksi, di mana khusus untuk menyusun prediksi ini kalian akan diberikan tahapan-tahapan yang harus dilalui dan harus dikerjakan. Jadi tidak boleh lepas dari tahapan-tahapan itu. Dengan tahapan-tahapan yang kalian taati, maka kalian akan mampu menyusun sebuah analisis atau prediksi pemecahan masalah. Nah, khusus mengendalikan fenomena, artinya di sini kalian sudah mampu menyimpulkan sebuah solusi atas masalah yang akan dihadapi. Dan yang jelas, tidak semua masalah mampu diselesaikan, tetapi ada batasan yang jelas dan fokus yang kalian akan pecahkan dan kalian akan selesaikan. Pada slide ketiga ini, Pak Ari akan menjelaskan karakteristik metode ilmiah. Seperti di pertemuan yang lalu, sepertinya Pak Ari sudah menjelaskan di pengenalan materi. Di sana ada 6 hal yang paling penting, yaitu tentang sebuah metode ilmiah itu berlandaskan atas sebuah pikiran yang kritis dan analisis yang mendalam, di mana dengan analisis kritis dan analisis yang lebih mendalam itu akan mendorong dan menjamin sebuah kepastian proses penyelidikan yang mampu mengidentifikasi masalah dan mampu mendapatkan solusi dengan pendekatan metode yang akan kita pakai. Yang kedua adalah logis. Logis merujuk pada metode argumentasi ilmiah yang mampu menghasilkan sebuah kesimpulan secara rasional yang diturunkan dari fakta-fakta atau data serta bukti yang didapat di lapang. Yang ketiga adalah objektif. Hasil yang diperoleh seorang peneliti atau ilmuwan seperti kalian nanti jika mengambil posisi untuk jadi seorang mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, maka harusnya
hasilnya itu tidak boleh kalian seorang peneliti itu harus objektif. Artinya di sini objektif itu kalian tidak boleh masuk di dalam pemikiran responden atau objek penelitian atau subjek penelitian yang ada di sana. Artinya Anda harus benar-benar pandai menempatkan situasi dan kondisi. Yang keempat, konseptual dan teoritis. Artinya di sini bahwa ilmu pengetahuan mengandung arti pengembangan struktur konsep dan teoritis yang mampu menuntun dan mengarahkan penelitian. Yang kelima adalah empiris, bersandar pada sebuah realitas. Yang keenam, yang paling penting adalah sistematis. Nah, ini yang tadi pada slide kedua Pak Ari katakan harus mengikuti prosedur yang cermat dan mengikuti aturan yang baku. Pola silogisme yang digunakan atau dasar pemikiran atau dasar filosofi yang dipakai untuk penelitian kuantitatif seperti yang sudah Pak Ari jelaskan pada pertemuan awal ya, pengenalan brief review kuliah, itu dimulai dari sebuah pemikiran deduktif. Artinya berangkat dari penarikan sebuah kesimpulan untuk hal yang lebih spesifik dari gejala umum. Setelah ditarik dalam sebuah kesimpulan, maka akan dimunculkan sebuah konsepsi berupa hipotesa. Nah, artinya pola silogisme atau dasar pemikiran yang ada dan dipakai untuk metode penelitian kuantitatif dari deduktif menjadi induktif. Pada slide kelima ini, kita akan menjelaskan struktur logika penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah dari penemuan dan perumusan masalah. Permasalahan yang ada karena permasalahan tidak semuanya bisa kita pilih, kita pahami menjadi sebuah pilihan masalah yang akan diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kita lanjutkan. Dalam slide ke-6 ini, ketika kita memilih sebuah masalah, maka kita harus punya dalam pemikiran kita sebuah model, di mana terminologi dari sebuah model adalah sebuah abstraksi tentang realitas dunia nyata. Nah, di sana bisa dalam hal masalah ekonomi, model ekonomi atau model dalam ilmu sosial, fenomena budaya, terutama seperti situasi dan kondisi sekarang yang ada di mana masyarakat sedang kesulitan karena masalah pandemi COVID yang ini, terutama permasalahan ekonomi yang dihadapi. Nah, dari himpunan sebuah konsep dan akan memunculkan sebuah definisi. Definisi akan menurunkan sebuah anggapan, anggapan akan menurunkan sebuah persamaan, persamaan akan memunculkan sebuah kesamaan dalam sebuah identitas. Nah, apa yang kita maksud dengan permasalahan dan kesamaan identitas yang diturunkan? Nah, perhatikan dalam slide ini, ketidaksamaan dan kesamaan itu dua hal yang nanti akan kita selalu temui dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penemuan antara kesamaan, persamaan, ketidaksamaan, terus jumpai definisi dan anggapan, baik itu sama maupun tidak, akan kita kumpulkan dalam sebuah kesimpulan. Nah,
Dalam penelitian kuantitatif, kesimpulan yang merupakan kumpulan dari hal-hal yang tadi disebutkan Pak Ari, itu dinamakan variabel, di mana variabel adalah ukuran yang memiliki variasi dalam sebuah data. Kemudian ciri-ciri penelitian kuantitatif selanjutnya itu adalah merupakan sebuah replikasi, artinya mengkaji kembali dengan cara yang sah apakah penemuan terdahulu dapat diterapkan pada konteks-konteks yang lain. Terus bersifat individualisme, artinya penelitian kuantitatif itu menghasilkan sebuah kesimpulan yang sifatnya adalah individual. Artinya individual tidak berlaku bagi kepentingan umum. Artinya kepentingan umum di sini adalah fokus pada penelitian kita saja. Jadi untuk penelitian yang lain perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Artinya memperlakukan individu sebagai pusat dari penelitian empiris. Yang kedua, kumpulan dari jawaban-jawaban individu untuk membentuk sebuah ukuran dari sebuah kecenderungan dan keseluruhan. Misalnya tendensi sentral, variabilitas, regresi, korelasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penelitian kuantitatif itu dianggap sebagai sebuah penelitian yang hanya berlaku pada objek dan penelitian yang sifatnya hanya spesifik yang kita amati saja. Pada slide ketujuh ini, kita akan membahas yang namanya variabel, di mana variabel dalam penelitian kuantitatif ada berbagai macam terminologi atau istilah. Yang pertama adalah variabel dependent, di mana variabel dependent identik dengan variabel yang terikat, yang dijelaskan atau disebut juga dependent variable atau variabel dependent, sama saja. Sedangkan yang kedua adalah variabel independent. Variabel independent identik dengan variabel bebas. Penjelasan yang biasa dipakai adalah biasanya istilah yang lain disebut variabel prediktor atau penyebab karena memprediksi atau menyebabkan variabel dependent berubah. Nah, mungkin kalian akan susah memahami pendekatan variabel dependent dan variabel independent. Nah, di sini Pak Ari bisa jelaskan bahwa variabel dependent adalah variabel yang terikat, artinya variabel yang dianggap homogen. Perlu kalian ketahui bahwa dalam metode penelitian kuantitatif ada kelompok variabel yang dianggap tidak berubah atau tetap. Nah, itu dipakai sebagai tolak ukur atau ukuran. Misalnya, ketika orang makan nasi, maka tidak lebih dari 1 piring nasi. Nah, itu semua dianggap sama. Jarang orang yang sampai sekali makan 2 piring nasi. Nah, itu dianggap sebagai variabel dependent atau variabel yang terikat, yang dianggap homogen. Sedangkan yang kedua adalah variabel independent. Nah, variabel independent ini adalah variabel yang tidak terikat atau bebas. Artinya di sana contoh kalau Pak Ari tadi jelaskan dengan ketika seseorang memilih makan, maka akan makan nasi dan jumlahnya 1 piring. Nah, 1 piring adalah jumlah yang homogen dan orang banyak menghabiskan hanya 1 piring. Nah, variabel independen itu variabel yang mana? Variabel yang menjelaskan kualitas beras ataupun nasi yang dimakan. Nah, itu variabel independen. Karena variabelnya bebas dan banyak pengaruhnya, banyak yang dipengaruhi dari variabel itu. Contoh misalnya, Anda memilih menggunakan nasi dengan tidak berbahan kimia atau nasi organik atau beras organik kan gitu.
Nah, itu variabel independen. Nah, terus kemudian ada juga sekarang ditemukan varietas beras atau varietas makanan yang tidak menggunakan bahan kimia. Nah, itu adalah variabel independen. Kan hanya beberapa saja, spesifik. Tetapi dia adalah posisinya bebas. Artinya orang bisa memilih. Contoh misalnya tadi ya, variabel mungkin beras organik, terus kemudian variabel beras tidak menggunakan bahan kimia, terus kemudian variabel yang mempunyai kandungan karbohidrat atau glukosa yang rendah untuk para penderita diabetes dan sebagainya. Pada slide ke-8 ini, itu Pak Ari ingin menjelaskan bahwa istilah lain dari variabel itu dalam beberapa literatur itu juga menjelaskan tidak hanya variabel dependen dan independen, tapi juga variabel endogen dan eksogen. Sebenarnya sama saja, itu adalah sebuah istilah lain saja. Pengertiannya sama, ya, pengertiannya sama, tidak jauh beda dengan variabel dependen dan variabel independen. Kalau Anda masih bingung, belum jelas, ada cara yang mudah untuk membedakan itu. Nah, jika kalian memilih menggunakan terminologi istilah variabel dependen atau endogen, maka pengertiannya ya kalau bahasa atau terminologi dependen adalah variabel yang tergantung dan terikat. Nah, dependen. Nah, lawan dari dependen adalah independen atau variabel eksogen. Ingat, untuk cara membedakan paling mudah ketika kita memperingati hari 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan, maka itu disebut Independence Day. Nah, itu cara paling mudah. Jadi variabelnya ya bebas, mau ukuran berapapun. Tadi kalau Pak Ari contohkan adalah variabel beras atau nasi yang kita makan. Ada yang berbahan organik, tanpa kimia, glukosa rendah, nah itu macam-macam. Nah itu pengertiannya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Pada slide ke-9 ini, Pak Ari sengaja menampilkan khusus mengenai evaluasi alternatif. Artinya ketika Anda memilih sebuah permasalahan, maka kalian harus mempunyai pemikiran yang jauh ke depan ketika kalian memilih masalah dalam sebuah penelitian. Artinya kalian sebenarnya itu sudah memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi yang disusun dalam metode penelitian. Walaupun itu sifatnya raba-raba atau menebak, belum pasti karena harus ada uji-uji macam-macam ya. Kalau semester lalu kalian dikenalkan statistika ilmu sosial. Nah, itu adalah alat atau tools yang dipakai dalam mengambil alternatif keputusan atau evaluasi alternatif terakhir untuk metode penelitian kuantitatif. Begitu banyak tools yang dipakai. Mungkin kalian mengenal namanya SPSS, terus SEM, Structural Equation Modeling, atau yang paling canggih sekarang dengan menggunakan tools namanya InVivo, atau mungkin dengan PLS, Partial Least Square, dan lain-lain. Cukup banyak toolsnya. Pengumpulan data. Pada slide ke-10 ini, fokus menjelaskan mengenai kelengkapan data, di mana data yang kita ambil di lapang itu harus terkumpul, terkodifikasi dengan jelas, dan diupayakan data selengkap mungkin, karena akan mempengaruhi analisis data. Jika data yang kita analisis, kita kumpulkan, kita kelompokkan, kita kodifikasi, atau bahasa yang sekarang sedang tren dilakukan adalah coding, memberikan kode, maka otomatis penelitian itu akan menghasilkan
penelitian yang valid dan reliable. Ingat, apa itu validitas dan apa itu reliabilitas ada di mata kuliah statistika. Pada slide ke-11 ini, Pak Ari akan menyajikan berbagai macam tipe penelitian, terutama jenis penelitian kuantitatif itu bisa dipakai di bidang apa saja. Kalian bisa baca di sana, Anda bisa petakan mulai dari industri, perdagangan, ekonomi publik, otonomi daerah, ekonomi moneter, bank, lembaga keuangan, ekonomi regional, dan perkotaan. Nah, ini adalah sebuah bentuk penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana kuantitatif itu sendiri lebih banyak 60% itu berada di area penelitian yang berhubungan dengan ekonomi. Kenapa hal itu terjadi? Karena di sana akan menghasilkan sebuah analisis kesimpulan tentang hasil berupa kuantifikasi atau data yang berupa angka. Penelitian kuantitatif itu juga sama seperti slide yang ke-11 yang tadi. Pada slide ke-12 ini itu mampu memberikan sebuah resum atau kesimpulan atau analisis atau sebuah saran dan masukan tentang penelitian bisnis, akuntansi, perilaku organisasi, riset pemasaran, penelitian sistem informasi, dan penelitian korporat. Artinya di sini begitu banyak model penelitian kuantitatif yang tidak hanya untuk keperluan akademik, tetapi juga untuk keperluan industri, baik industri manufaktur yang besar, industri yang menengah, ataupun industri yang kecil, dalam menghasilkan sebuah resum atau sebuah hasil yang akan dipakai dalam dunia bisnis. Pada slide ke-13, kita membicarakan tentang identifikasi topik dari penelitian. Karena pada bagian inilah yang dirasa paling sulit untuk mahasiswa di jenjang program S1 atau sarjana. Karena identifikasi penelitian atau topik penelitian inilah yang menentukan langkah selanjutnya. Nah, bagaimana bisa Anda menentukan sebuah topik penelitian? Nah, di slide ini akan menjelaskan bagaimana topik penelitian itu diturunkan. Topik penelitian diturunkan itu dari sebuah identifikasi masalah yang dihadapi. Baik itu masalah yang bersifat umum ataupun masalah yang bersifat khusus. Nah, ada kata kunci yang menarik. Artinya, penelitian yang menarik itu adalah penelitian yang nantinya akan memberikan solusi jalan pemecahan. Artinya, kalau kita tarik lebih jauh lagi, bahwasanya topik penelitian itu berangkat dari masalah yang dihadapi oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang menarik, terutama masalah sosial. Nah, bagaimana selanjutnya tentang sebuah identifikasi masalah? Identifikasi permasalahan itu diturunkan dari teori, di mana ketika kita menurunkan dari teori, itu akan membawa sebuah pemikiran yang runtut dan memberikan sebuah keuntungan. Artinya, peneliti sudah mempelajari teori dan aplikasi yang terkait. Nah, ada sebuah terminologi atau konsep dasar yang kita pahami bahwasanya identifikasi masalah atau topik penelitian yang kita angkat itu berangkat dari das Sollen dan das Sein atau dibalik das Sein atau das Sollen. Das Sein itu desainnya seperti apa masalah itu. Das Sollen itu solusi. Masalah yang akan kita dapatkan dari penelitian ini harapannya apa? Nah, itu. Jadi
berangkat dari das Sollen atau das Sein, atau bisa juga berangkat dari kesenjangan antara teori ya, yang kita pilih dengan masalah yang kita hadapi. Contoh misalnya di situasi pandemi seperti ini, kita lebih banyak prihatin, lebih banyak menahan semua keinginan-keinginan untuk rekreasi, mungkin terus kemudian mengkonsumsi yang tidak penting. Nah, kenapa itu? Nah, itu sebuah solusi yang menarik karena kita nggak tahu pandemi ini selesainya kapan. Maka solusi yang paling mudah saat ini adalah menyimpan atau saving dana untuk kebutuhan yang akan datang. Itu adalah das Sollen dan das Sein. Contohnya seperti itu. Nah, dari penelitian ini, dalam sebuah identifikasi masalah, ketika kita memilih dan menggunakan pendekatan dari kesenjangan teori dan realitas yang ada, maka biasanya penelitian ini akan menjadi fokus dalam menghasilkan sebuah rumusan masalah. Pada slide ke-15 ini, itu hendak menjelaskan tentang mana sih permasalahan yang bisa diangkat dalam sebuah penelitian. Ini menarik, ya. Yang pertama adalah yang jelas bahwa peneliti mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Artinya, jika kalian adalah berada di domain prodi sosiologi, jangan coba-coba kalian coba menyelesaikan masalah di teman-teman dengan domain teknik atau informatika. Anda tidak akan punya karena Anda tidak punya bekal ilmunya, kan gitu ya. Terus kemudian orang sosiologi hendak memecahkan masalah kedokteran. Ya memang ada masalah-masalah yang berhubungan secara sosial, ada. Cuman Anda masih belum ke sana. Itu butuh sebuah bekal ilmu yang komprehensif. Yang kedua, tingkat kemampuan peneliti. Nah, ketika Anda memilih sebuah masalah, Anda harus mengukur kemampuan yang ada. Karena contoh misalnya, situasi pandemi seperti ini, apakah Anda harus wawancara face to face dengan orang? Tidak. Ada cara yang lain. Nah, nanti akan Pak Ari coba kenalkan dan akan coba berikan tutorial pada tutorial perkuliahan kita. Bagaimana mengadaptasi sebuah penelitian dalam situasi pandemi yang tidak mengharuskan bertemu. Yang ketiga, peneliti mempunyai sumber daya yang dibutuhkan. Yang jelas, kalau Anda berada di daerah, misalnya di Madura, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, kalau rumahnya sana, ataupun di mahasiswa di daerah Tapal Kuda, mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan, atau mungkin lebih ke ini Tulungagung, Trenggalek, ya sudah, manfaatkan daerah yang ada di tempat Anda. Jangan jauh-jauh, apalagi Anda memilih di luar kota. Karena situasi dan pandemi, kita realistis saja. Apalagi di luar pulau kan malah nggak mungkin. Yang keempat, ini yang paling penting, peneliti harus mempertimbangkan masalah waktu, dana, dan berbagai macam kendala dalam melakukan penelitian. Ada slide berupa tentang sumber permasalahan. Nah, pada slide ke-16 ini, Pak Ari hendak menjelaskan tentang sumber permasalahan. Ada dua masalah yang dapat dikategorisasikan menjadi masalah yang secara ilmiah mampu diangkat dalam sebuah riset atau penelitian. Nah, masalah yang muncul itu biasanya dari kejelian Anda dalam melihat fenomena atau realitas yang ada. Bagaimana itu bisa muncul? Yang pertama, yang jelas bahwa Anda mempunyai dasar sebuah literatur atau bahan bacaan yang cukup. Dan Anda memiliki minat dalam pengetahuan penelitian. Yang kedua, biasanya berangkat dari pengalaman pribadi.
Pada slide ke-17 ini, kita sedang membicarakan tentang fokus bagaimana mengenai permasalahan yang diangkat dalam sebuah topik penelitian. Nah, pada slide ini itu Pak Rinda menceritakan tentang pemilihan atau dasar pertimbangan dalam penentuan masalah dalam sebuah penelitian. Nah, yang jelas bahwa ketika kita menentukan masalah yang akan diangkat dalam sebuah penelitian, itu harus berorientasi pada apakah penelitian yang saya lakukan berguna atau tidak. Nah, itu yang paling penting itu. Apakah memiliki kemanfaatan yang lebih besar jika hasil penelitian ini di-share ke publik. Terus yang kedua adalah prioritas. Nah, ketika Anda nanti memilih masalah, pilih satu masalah, fokus, dan itu merupakan inti dari realitas yang Anda temui. Jangan memilih masalah yang tidak fokus. Artinya nanti akan kabur hasil penelitian Anda. Kabur di sini maksudnya tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Baik, kita lanjutkan pada slide ke-18. Jadi kita masih tetap pada pemilihan masalah. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan pemilihan masalah yang akan diangkat. Yang pertama tetap pada prioritasnya kendala waktu dan dana. Terus kemudian masalah tersebut nyata dan realitasnya ada. Jangan masalah dan realitasnya tidak tampak, tidak jelas. Hal-hal yang metafisik, nah, itu tidak bisa dilakukan dengan pendekatan metode penelitian ilmiah. Terus yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah tersebut secara teoritis belum diteliti atau belum, nah ini menarik, belum dikembangkan oleh peneliti yang lain. Karena ini adalah sebuah menyangkut tentang keterbaruan penelitian Anda nantinya. Oke, kita lanjutkan. Dalam slide ke-19 ini, itu kita menyajikan tentang hal-hal dari sebuah permasalahan yang akan dipilih dalam penelitian. Karena penelitian yang akan kita pilih ini haruslah berdasarkan pada kemampuan seorang peneliti. Artinya jika permasalahan dianggap susah untuk dipecahkan, sebaiknya Anda memilih tidak mundur dari masalah itu, tetapi memilih satu fokus masalah tadi, seperti slide ke-16 atau 17 tadi. Jadi tidak perlu dipecahkan semuanya, karena kita tidak sedang menyelesaikan permasalahan dari realitas sosial semuanya. Itu tidak mungkin. Jadi ada sebuah keniscayaan. Artinya di sini tetap berorientasi pada kemampuan peneliti itu sendiri. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan ataupun kuliah metode penelitian kuantitatif yang fokus menggali tentang masalah ataupun topik penelitian yang akan kita pakai dalam penelitian, kita akan coba lanjutkan di tutorial slide selanjutnya di pertemuan ketiga. Terima kasih. Saya ucapkan sehat selalu. Semoga mendapatkan kebarokahan ilmu dan kemanfaatan di dunia wal akhirat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.